buluran kripto udah kelar atau justru para big fund sama whale-whale itu masih pada akumulasi? Kalau buluran kayak 2021 kemarin, banyak banget yang ngomongin kripto. Bahkan sampai saudara-saudara gue yang masih awam aja bisa nanyain apa itu Ethereum. Kalau sekarang ya gue rasa masih beda lah sama pas buluran 2021 kemarin. Belum sampai yang kayak heboh gimana. Gue coba analogiin pakai market cycle. Ini ada market cycle di mana biasa terjadi di investment market. Di mana paling awal itu bisa ada smart money masuk duluan, bisa ngalahin investor institusional atau biasa yang disebut fund. Smart money itu bisa dibilang orang-orang dalam lah, informasi yang didapetin paling tinggi tingkatannya. Terus mulai deh institusi itu ngelirik diem-diem serok. Habis itu baru rame di publik, dibahas di media, sampai orang-orang udah mulai delusional dan euforia. Wah, ini teknologi baru, wah bisa kayak cepet nih dari sini. Kurang lebih kayak gitulah delusionalnya. Kalau dilihat dari kacamata market cycle, ini sih masih agak jauh ya dari euforianya. Kurang lebih kita masih ada di area fase diam-diam akumulasi kali ya. Mungkin euforianya bisa-bisa di tahun depan, habis Jerome Powell mulai eksekusi tuh pemangkasan suku bunga. Soalnya gini, kalian coba cek deh di Google Trends. Di tahun ini, khususnya di Indo ya, itu pencarian Bitcoin sama cryptocurrency masih normal lah. Tapi ada spike pas Bitcoin rally naik dari 40k ke 70k di Maret kemarin. Yang lucunya, pas Bitcoin drop ke 49k juga, itu orang-orang pada googling BTC. Soalnya di Google Trends ada naik tipis tuh di Agustus kemarin. Coba ya kita compare sama pas di 2021. Itu Google Trends di Indo meledak banget dah sama crypto plus Bitcoinnya. Bahkan Google Trends-nya udah mirip banget sama gambar market cycle yang tadi ditampilin. Jadi kalau lihat data dari Google Trends di tahun ini belum terlalu heboh lah si Bitcoin-nya ini. Faktor lainnya yang gak kalah penting itu juga dari sisi miner. Kalau belum tahu miner, simpelnya ya miner itu yang ngecetak Bitcoin baru di peredaran. Jadi miner adalah peran yang paling penting di Bitcoin. Habis cetak Bitcoin, mereka simpen Bitcoin-nya jadi cadangan. Biasanya kita sebut miner reserve. Miner reserve bisa naik turun tergantung dari mereka sendiri nih. Mau jualan Bitcoin yang nggak bisa cetak atau ya bisa mereka simpan. Di sini gua ambil data dari CryptoQuant di mana ada dua grafik yaitu harga Bitcoin dan juga total Bitcoin yang dipegang sama miner. Miner reserve ditandai dengan warna biru dan harga Bitcoin di warna putih. Kalau kita lihat di sini semakin naik harga Bitcoin justru miner malah take profit. Bahkan posisi miner reserve lagi berada di level terendah dibanding pas buluran 2021. Intinya sekarang miner masih buang Bitcoin dan belum ada tanda-tanda mau hold Bitcoin lagi. Karena begitu, mungkin mereka masih lihat harga Bitcoin udah tinggi. Yang menarik di sini kita bisa lihat adanya crossing antara harga Bitcoin dan juga miner reserve. Di angka ya kurang lebih 40 sampai 45 ribu. Jadi ada kemungkinan Bitcoin ke harga 40 ribu dulu baru miner mulai hold BTC. Tapi jangan langsung telan mentah-mentah ya, karena Bitcoin ke 40k itu agak sulit. Dan bisa aja si miner ini hold Bitcoin walaupun harganya belum sampai ke sana. Intinya kalau miner udah mulai hold Bitcoin, tekanan jual ke market itu udah mulai reda dan si Bitcoin udah bisa mulai menguat lagi. Di satu sisi miner reserve cenderung turun, tapi di 2024 ini sejak adanya ETF, jadi ada yang cover Bitcoin dan juga Ethereum. Kalau nggak ada ETF di tahun ini, bisa-bisa harga Bitcoin itu jatuh jauh di bawah harga market sekarang. ETF itu singkatnya Unlock Value Bitcoin dan Ethereum, di mana investor-investor saham dan traditional finance bisa beli kedua koin ini langsung di pasar modal dan nggak perlu repot-repot pakai exchange sama sekali. Efeknya ya liquidity di Bitcoin jauh lebih tinggi dan ada fresh money yang masuk ke dua koin ini. Sepekan terakhir per video ini dibuat, Bitcoin ETF itu lagi dijual investor kurang lebih ya 762 juta USD atau setara 11 triliun. Tapi kalau kita kesampingkan jangka pendeknya dan kita lihat jangka panjang, Bitcoin ETF itu udah ngedongkrak harga Bitcoin dengan dana yang masuk itu sampai 17 miliar US dollar. Ya walaupun di bulan Agustus sampai September ini masih dikuasain sama angka merah alias lagi pada jualan. Mungkin ada efeknya juga dari istilah September, di mana return bulanan Bitcoin di bulan September itu biasanya merah. Dari 10 tahun belakangan, rata-rata return Bitcoin di bulan September itu paling rendah. Bahkan bisa sampai minus. Baru deh, abis itu bulan-bulan berikutnya returnnya positif. Ngomong-ngomong, karena Bitcoin sempat drop dari all-time high-nya, plus lagi September, cocok banget buat serok sekarang. Buat yang tertarik investasi ke cryptocurrency, gua saranin pakai Ajaib Crypto. Karena benefit di Ajaib Crypto menarik banget. Yang pertama, lo bisa dapetin hadiah sampai 6 juta rupiah dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, ataupun Doge. Dengan daftar Ajaib Crypto pakai link di bawah ini dan masukin kode RIAN88. Yang kedua, langsung dapat hadiah 1% ketika lo transfer aset masuk ke dalam Ajaib Crypto. Di sini gue udah coba transfer 1000 USDT dan dapat hadiah berupa Bitcoin. Nah, yang terakhir, fitur earn di Ajaib Crypto bisa dapetin yield sampai 16%. Jadi daripada cuma buy and hold, mending pakai fitur earn-nya si Ajaib. Oke, itu dia untuk video pembahasan kali ini. Semoga dengan adanya rate cuts dan juga flow dari ETF bisa ngerasain kripto lagi.
Oh ya, untuk kalian yang ada pertanyaan langsung aja chat di kolom komentar, gua akan coba bales-balesin. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian demen informasi kayak gini. See you in the next video.